Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Linux Mint beranggotakan 10 orang yang diketuai oleh Immanuel. Anggota-anggota tersebut yakni yang pertama Vibra, Patrick, Lulu, Almas, Akmal, Nandito, Satria, Amanda, Halim, serta yang terakhir yaitu Ramdhani. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Linux Mint, keunggulannya OS ini, serta tata cara penginstalasinya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, check it out. Sejarah Linux. Linus Benedict Torvalds lahir 28 Desember 1969. Adalah rekayasawan perangkat lunak Finlandia yang dikenal sebagai perintis pengembangan kernel Linux. Ia sekarang bertindak sebagai koordinator proyek tersebut. Linux terinspirasi oleh Minix. Linux sekarang dapat dijalankan pada berbagai arsitektur lainnya. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991. Linux sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasinya. Tapi ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, ia membuat kernel sendiri yaitu Linux. Ia pun mengembangkan Linux di MNIX sampai matang. Kemudian, Linux menggantikan lisensi Minix menjadi GNU-GPL. Kemudian, pengembangan terus dilakukan oleh orang profesional hingga menjadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsinya dengan utuh. Dulunya, Linus Torvalds ingin memberikan nama kernelnya dengan nama Freak, gabungan antara Free, Freak, dan Unix. Bahkan di awal pekerjaannya, ia sudah memberikan nama Freak di beberapa filenya. Pada waktu itu, ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux, tapi ia hiraukan dianggap mementingkan kepentingan pribadinya. Nah, baru pada masa perkembangan, file hasil pembuatan diunggah pada FTP server. Kemudian, salah seorang kawannya di FTP server menilai bahwa nama Freak kurang menarik. Tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Linux, ia pun mengubah nama dari project menjadi Linux. Pada akhirnya, Linux tetap menyetujui pergantian nama tersebut dengan tersebut. Dan sejak saat itulah Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi sejarah Linux sampai sekarang. Macam-macam Linux, yaitu ada 5. Yang pertama, yaitu Debian Linux, yang dirilis pada tahun 1999 dan sangat cocok digunakan komputer server maupun komputer admin. Hal ini dikarenakan sistem operasi Debian Linux memiliki kestabilan program. Yang kedua, Red Hat Linux, yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Red Hat Inc., yang merupakan OS pertama yang menggunakan sistem RPM Package Manager, yang memiliki keunggulan mudah dalam proses instalasinya. OS Red Hat Linux didesain sedemikian rupa agar mudah diinstal oleh para penggunanya. Yang ketiga, yaitu CentOS Linux. Yang pertama dirilis pada tahun 2004 dan merupakan OS dengan kepanjangan dari Community Enterprise Operation System
yang dibangun dengan Linux framework yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux. Yang keempat yaitu Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan proyek OS yang dikembangkan dan disponsori oleh perusahaan Afrika yang bernama Canonical dan dirilis pada tahun 2004. Ubuntu bisa diartikan sebagai rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Ubuntu turun dari Debian dan saat ini tengah merajai tren pengguna OS Linux di kalangan developer. Ubuntu secara rutin melakukan pembaruan dan up-to-date versi setiap 6 bulan sekali. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Linux Mint, yang menggunakan basis OS Debian dan Ubuntu. Jadi, aplikasi yang dapat berjalan dengan Ubuntu secara otomatis juga dapat dijalankan pada Linux Mint. Beberapa keunggulan Linux Mint antara lain penggunanya yang ringan dan dilengkapi pencarian serta aplikasi favorit. Telah terintegrasi dengan cloud multimedia yang terintegrasi dengan Java Runtime, memiliki tampilan desktop yang sederhana. Perbandingan Linux dengan Windows. 1. Linux akan berjalan lebih cepat daripada Windows edisi terbaru, bahkan dengan lingkungan desktop modern dan fitur sistem operasi. Sedangkan Windows lambat pada perangkat keras yang lebih lama. Distribusi Linux tidak mengumpulkan data pengguna, sedangkan Windows mengumpulkan semua detail pengguna yang mengarah pada masalah privasi. 3. Linux lebih dapat diandalkan daripada Windows, karena di Linux pengguna dapat mematikan aplikasi jika mereka menggantung melalui perintah xkill, sedangkan di Windows, pengguna perlu mencoba beberapa kali untuk mematikannya. 4. Linux mendukung berbagai macam perangkat lunak gratis selain Windows. Tetapi Windows memiliki banyak koleksi perangkat lunak video game. 5. Dalam Linux, biaya perangkat lunaknya hampir gratis karena semua program, utilitas, aplikasi kompleks seperti OpenOffice gratis, tetapi Windows juga lebih banyak program yang utilitas gratis. Sebagian besar program bersifat komersial. Kelebihan OS Linux: 1. Bersifat open source. 2. Memiliki security yang baik. 3. Memiliki banyak pilihan distribusi. 4. Hemat biaya. 5. Software update yang baik. Kelebihan Linux Mint ada 6. Yang pertama yaitu memiliki tampilan desktop yang menarik. Yang kedua, ringan sehingga kemungkinannya untuk digunakan pada PC tua. Yang ketiga, mudah dalam instalasi serta sudah siap digunakan. Yang keempat, tidak membutuhkan pengemudi outboard. Yang kelima, dilengkapi dengan cloud multimedia. Terdapat aplikasi pra-install diantaranya 1. Dokumen Viewers. Yang kedua, GIMP, Image Editor, dan lain-lain. Yang ketiga, Desktop Sharing. Yang keempat, Thunderbird Email. Yang kelima, LibreOffice. 6. LibreOffice Impress. 7. Bezier. 8. Bezero. Kekurangan Linux dibanding Windows. 1. Tidak direkomendasikan untuk gaming. Jadi, buat Anda seorang gamer, tidak dianjurkan untuk menggunakan Linux untuk menginstal dan bermain game, karena Linux tidak dirancang untuk game. Sistem Windows adalah yang paling cocok untuk Anda seorang gamer. 2. Rumit untuk menginstal aplikasi Microsoft. Saat menggunakan Linux, Anda akan sedikit rumit ketika ingin menginstal aplikasi Microsoft. Meskipun Linux sudah menyediakan aplikasi Office pengganti, yaitu LibreOffice, namun tetap saja Microsoft Office sebagai aplikasi mayoritas yang sering digunakan. 3. Cukup sulit bagi pemula. Bagi pemula atau newbie,
Menggunakan Linux merupakan suatu hal yang dirasa cukup rumit, meskipun Linux sudah menyediakan versi GUI atau Graphical User Interface, tetapi tetap saja ada berbagai perintah yang harus diharuskan menggunakan Command Line Interface atau CLI. Bagi amatiran yang baru pertama kali menggunakan Linux akan membuat Anda kebingungan. 4. Aplikasi masih sedikit. Anda memang bisa melakukan berbagai pekerjaan dengan aplikasi yang ada di Linux. Namun, Linux belum mendukung sebagai aplikasi populer yang mungkin Anda perlukan. Misalnya, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW. Manfaat Linux di dunia digital. 1. Sistem operasi komputer. 2. Mengelola server. 3. Sistem operasi mobile. 4. Sistem operasi multifungsi. Oke, jadi sekarang kita bakal nge-install operation system Linux Mint menggunakan VirtualBox. Kenapa kita menggunakan VirtualBox? Karena dengan kita menggunakan VirtualBox, OS kita yang asli atau semisal kita memakai Windows sebagai OS yang asli, OS kita nggak akan berubah karena ini tipenya adalah VirtualBox, seperti halnya emulator. Jadi ibarat kata ada komputer di dalam komputer. Jadi kita bakal langsung start untuk instalasi Linux Mint. Jadi ini Linux sudah disetting untuk Linux Mint-nya. Semuanya udah disetting, jadi sekarang kita tinggal install. Tahap yang pertama, kita langsung aja tekan tombol hijau ini atau tombol start yang ada tanda panahnya. Setelah itu akan loading. Kita tunggu aja. Nah, ini udah muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal pilih start Linux Mint atau kita juga bisa tunggu automatic boot in dalam beberapa detik. Kita tinggal tunggu aja. Nah, ini si VirtualBox-nya dengan otomatis sedang mereboot Linux Mint. Kita tunggu aja. Ini boleh disilang aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita udah masuk di tampilan awal dari Linux Mint. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada tulisan install Linux Mint bergambar sebuah CD. Kita tinggal double klik. Kita tunggu loadingnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi dari Linux Mint ini. Pertama, kita pilih bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris. Lalu kita klik continue. Setelah itu, ini tetap choose your keyboard layout, tetap English. Lalu kita pencet continue. Setelah itu install multimedia coach. Ini aku saranin juga nggak apa-apa diinstal aja. Ini kayak semisal buat player video dan macamnya gitu berguna. Terus kita pencet continue. Nah, setelah selesai tadi, kita masuk lagi. Ini untuk teman-teman nggak usah khawatir ya. Erase this and install Linux Mint. Jadi, ketika hal ini dilakukan, ini nggak bakal merubah apa yang ada di komputer teman-teman, termasuk operation system yang lama dari punya teman-teman. Jadi, teman-teman tenang aja, ini nggak bakal
merubah data apapun dari komputer teman-teman. Kita klik install now. If you continue, the change list below will be written on the disk. Ini kita klik continue aja ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk ini kita milih defaultnya aja karena kita lokasi waktunya atau lokasi daerahnya serve atau daerahnya di Jakarta, kita default aja, kita pilih continue. Nah, setelah ini kita harus masukin nama komputer, username, dan password. Saya akan coba masukin terlebih dahulu data-datanya. Untuk yang bagian bawah ini kita nggak usah otak-atik lagi, langsung kita klik continue. Nah, ini kita tunggu dulu loading ini kurang lebih sekitar beberapa menit, mungkin sekitar 2-5 menit. Kita tunggu, bye-bye. Nah, ini instalasinya udah selesai. Kita tunggu sebentar lagi, ada installing system. Yang tadi itu ngopi ya, terus ini baru nginstal lagi. Kita tunggu, bye-bye. Nah, ini instalasinya udah mau selesai. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, setelah instalasinya selesai, ini ada pilihan installation has finished. Kita langsung aja klik yang restart now. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini jadi si VirtualBox-nya lagi nge-restart istilahnya PC-nya buat nge-load atau nge-boot OS Linux Mint. Nah, ini ada tampilannya. Ini please remove the installation medium, kita pencet aja enter. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga tutorial yang disampaikan oleh kita dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching.